Israel telah meningkatkan serangan besar-besarannya di pinggiran selatan Beirut, Baalbek, dan Lebanon Selatan pada Senin 25 November 2024. Serangan itu memakan sejumlah korban di kota Marrakech Selatan dan Nabishat di lembah Beka. Agresi Israel juga menyasar sejumlah bangunan perumahan di sekitar Kompleks Al-Hassanain dan Kompleks Sayyid Al-Syuhada. Di wilayah selatan, tentara IDF meningkatkan serangan udara dan artileri mereka di sejumlah kota dan desa. Serangan tersebut menghancurkan banyak rumah sehingga mengalami kerusakan parah. Bersama dengan itu, 3 orang diketahui meninggal dunia dalam serangan Israel di pinggiran Tarayah, Labwe, dan juga Hermel. Kementerian Kesehatan Lebanon pada hari Minggu menyatakan jumlah korban tewas sejak tahun lalu meningkat menjadi 3.754 orang dan 15.626 orang terluka hingga Sabtu. Gencatan senjata antara Lebanon dan Israel diperkirakan akan segera diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat dan Prancis. Juru Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby berkata, pelaksanaan gencatan senjata itu sudah dekat, namun belum akan dilakukan hingga semuanya sudah beres. Tak berkomentar, kantor Perdana Menteri Netanyahu memilih diam menanggapi pernyataan tersebut. Melansir Reuters Selasa 26 November 2024, pejabat senior Israel menyatakan bahwa rapat kabinet pada hari ini dimaksudkan untuk menyetujui kesepakatan tersebut. Bersama dengan itu diketahui utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Brett McGurk, akan berkunjung ke Arab Saudi. Kunjungan itu tidak lain untuk membahas potensi penggunaan gencatan senjata Lebanon sebagai kesepakatan menyudahi permusuhan di Gaza. Meski para pejabat Israel menyatakan akan segera menyepakati gencatan senjata, tentara IDF diketahui tetap melancarkan serangannya di Lebanon pada Senin 25 November 2024. Serangan Israel itu menghantam sejumlah gedung komersial dan perumahan di Beirut serta kota pelabuhan di Tyre. Dalam serangan itu diketahui 12 orang meninggal dunia. Pejabat Israel mengaku telah menyerang wilayah basis Hezbollah dan mengeluarkan perintah evakuasi. Melansir Al-Jazeera.com, serangan Israel kemarin dikatakan semakin kuat, lebih merusak, dan lebih sering terjadi bahkan tanpa peringatan. Sebelumnya diketahui bahwa serangan itu terjadi saat Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat menyatakan kesepakatan gencatan senjata pada Senin kemarin. Dan untuk kepastian lebih lanjut, akan diselenggarakan sidang Kabinet Keamanan Netanyahu pada Selasa 26 November 2024. Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat atau UNRWA buka suara. Mereka menyatakan bahwa pasokan makanan yang masuk ke Gaza hanya menyentuh angka 6% dari kebutuhan penduduk. Menurutnya, Israel hanya membiarkan pasokan makanan seperti tepung masuk ke Gaza dalam jumlah yang terbatas. Badan tersebut juga memperlihatkan bagaimana penderitaan 2 juta lebih warga yang mengungsi di Gaza. Mulai dari tantangan kelaparan yang mereka terima, kehausan, penyakit, hingga rasa takut yang kian menghantui. Merespons kondisi yang menyedihkan itu, UNRWA telah menuntut pembukaan kembali penyeberangan untuk distribusi pasokan makanan ke Gaza. Hal itu tidak lain karena kondisi buruk yang tengah dialami oleh Gaza Utara. Tak hanya krisis makanan, mereka juga terus menerima serangan udara dan penembakan artileri dari Israel. Hujan deras telah menghancurkan sejumlah tenda pengungsian di jalur Gaza. Air hujan tersebut menggenangi tenda-tenda pengungsian seiring meningkatnya serangan dari Israel. Barang bawaan para pengungsi serta kasur-kasur pun diketahui mengalami kerusakan yang parah. Pada Senin 25 November 2024, Pertahanan Sipil Palestina Mahmud Basal memberi peringatan akan datangnya musim dingin yang membawa bencana kemanusiaan. Sebanyak ribuan pengungsi diketahui terkena dampak dari cuaca buruk tersebut. Akibatnya seruan mendesak untuk pengiriman bantuan pun dikeluarkan. Keinginan tersebut telah disampaikan oleh pemerintah Gaza melalui permohonannya kepada masyarakat internasional. Sementara itu, kantor media pemerintah Gaza menyatakan bahwa hampir 10.000 tenda hanyut di bawah air laut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.